Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang presentasikan penulisan bahasa Indonesia ilmiah dan langkah-langkahnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahrul Mubarok. Kan nama saya Muhammad Maulana Rifai. Perkenalkan nama saya Hilman Ahmad Ramadan. Kan nama saya Yovani Manugroho. Pertama ada pendahuluannya. Karya ilmiah itu adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dan menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang meliputi yang pertama ada bersifat objektif, yang kedua ada logis, empiris, sistematik, lugas, jelas, dan konsisten. Menurut Jajah Koswara dalam tahap penulisan karya ilmiah, sebelum membahas teknik penulisan karya ilmiah yang benar, sebaiknya ketahui dulu apa saja langkah dan tahap dalam persiapan membuat karya ilmiah yang baik, supaya hasilnya sesuai dengan harapan dan sesuai dengan teknik metode yang ada. Di sini ada tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada tahap persiapan. Hal ini disebabkan oleh pentingnya perencanaan dari setiap aspek yang ada, yang nantinya akan dibahas sekaligus dikaji oleh penulis, bisa tersampaikan dengan membuat rencananya terlebih dahulu. Selanjutnya ada tahap mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah yang meliputi hal berikut ini. Yang pertama ada memanfaatkan perpustakaan, menggunakan internet, mengelola dan memilih bahan-bahan pustaka. Yang terakhir, membuat sebuah ringkasan serta melakukan parafrase. Itu tahap pelaksana pembuatan draft. Tahapan ini pembuatan draft juga menjadi hal yang penting dalam teknik tulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Setelah kamu merencanakan pembuatan karya ilmiah, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan apa yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya tahap penulisan draft. Masih ada lagi tahap berikutnya yang harus dilalui, yaitu tahap penulisan draft dengan beberapa hal penting berikut ini. Yang pertama, mengekspresikan ide berupa tulisan kasar, mengembangkan ide yang kreatif yang sifatnya masih tentatif dan berkonsentrasi pada gagasan atau ekspresi, tidak hanya pada aspek mekaniknya saja. Selanjutnya tahapan revisi. Dalam prosesnya tentu akan ada banyak kendala bahkan kesalahan. Untuk itu diperlukan tahapan revisi untuk mengevaluasi kembali apakah ada kesalahan atau tidak. Hal-hal yang harus dilakukan di tahap ini diantaranya yaitu memperbaiki ide yang ada di dalam sebuah karangan karya tulis yang hanya fokus pada penambahannya saja, penghilangan, pengurangan, hingga penataan isi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pembaca nantinya. Dua, membaca ulang kembali semua isi yang ada di draft data atau yang ada di referensi yang akan dibuat bahan. Hal itu akan memudahkan kamu dalam mereduksi kembali bahan yang siap jadi. Tiga, berbagi pengalaman mengenai draft kasar dengan teman yang lain untuk menemukan apa saja kekurangan ataupun kelebihan dari draft tersebut. Tahapan penyuntingan. Pada tahapan penyuntingan ini, kamu harus melakukan hal berikut ini. Satu, memperbaiki sekaligus mengevaluasi berbagai perubahan aspek mekanik karangan yang mencakup huruf kapital, struktur kalimat, istilah, format karangan, ejaan, tanda baca, dan kosakata. Dua, memperbaiki karangan di aspek kesalahan dan kebahasaan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan. Selanjutnya, tahapan publikasi.
Lanjut ke tahapan berikutnya dalam persiapan penulisan karya ilmiah, yaitu tahapan publikasi, yang mencakup hal berikut. Tulisan yang dibuat akan bermanfaat dan juga berarti untuk orang lain ketika dibaca oleh banyak orang. Dua, menyesuaikan tulisan dengan media publikasi yang digunakan. Evaluasi. Evaluasi ini sangat diperlukan oleh penulisan karya ilmiah karena hal itu akan mengukur kemampuan kamu dalam membuat karya tulis ilmiah itu sendiri. Selain itu, kita akan ditantang untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah yang sudah dimulai. Apalagi jika masih menjadi penulis pemula yang baru akan membuat sebuah karya tulis ilmiah, evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki apa yang salah dan melakukan perbaikan supaya apa yang dilakukan tersebut akan lebih maksimal dan terukur. Evaluasi utama dalam penulisan karya ilmiah adalah fokus organisasi, pembangunan, dan gaya konvensi teknik dalam penulisan karya ilmiah dimulai dengan mengetahui jenis karya ilmiah yang ilmiah terlebih dahulu. Teknik penulisan karya ilmiah dan sistematikanya. Bagian pembukaan. Bagian pembukaan di dalam sebuah karya ilmiah meliputi bagian sampul, halaman pengesahan, karya pengantar, halaman judul, abstrak dalam satu atau dua bahasa, dan daftar isi. Bagian isi meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah, batasan masalah disertai pembahasannya, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan dan juga signifikan metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya, Hilman. Metodologi penelitian. Metodologi ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik penulisan karya ilmiah ini merupakan pisau atau alat analisis yang bekerja di dalam penelitian yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian. Next. Pada tahap metodologi ini juga harus menuliskan tempat dan waktu dilakukannya objek penelitian, apa saja populasi dan sampelnya, berapa jumlahnya, bagaimana rancangan dan metode penelitiannya, dan bagaimana instrumen penelitian serta pengumpulan data, yaitu pengumpulan di dalam analisis reduksi data dalam penelitian itu sendiri, supaya tujuan dan maksud penelitian tersebut lebih jelas. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam metodologi penelitian diantaranya yaitu ada waktu dan tempat penelitian, ada metode dan rancangannya, ada populasi dan sampel, ada pengumpulan dan analisis data, ada menjabarkan variabel penelitian, ada instrumen penelitian, ada hasil penelitian, ada pengajuan hipotesis, ada diskusi penelitian, ada mengungkapkan pandangan yang teoritis mengenai hasil yang diperoleh. Next. Penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian adalah pada bagian ini penulisan harus menyertakan juga jabaran variabel di dalam penelitian. Bagaimana hasilnya, pengajuan hipotesisnya, tanggapan dari diskusi penelitian, dan memberi pandangan teoritis dari hasil yang diperoleh. Kemudian, beri kesimpulan mengenai apa yang kamu dapatkan dari hasil penelitian itu. Lanjut, ada bagian penutup. Untuk bagian penutupnya biasanya berupa kesimpulan dan juga saran dan implikasi dari penelitian yang diperoleh. Yang terakhir, ada bagian penunjang. Bagian penunjang di dalam teknik penulisan karya ilmiah ini
adalah lampiran yang bisa berupa daftar pustaka, daftar tabel, daftar bagan yang memberi penjelasan pada pembaca tentang karya tulis, lampiran instrumen penelitian, dan daftar gambar yang diperlukan. Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang berupa makalah biasanya menjadi salah satu syarat dalam memenuhi tugas. Salah satunya yaitu tugas ujian dari suatu tugas tertentu. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa memecahkan masalah yang berhubungan dengan syarat dan kaidah ilmiah. Yang kedua ada kertas kerja. Ini adalah karya ilmiah yang berupa kertas kerja yang ditulis sesuai dengan data yang ada di lapangan, yang dimana sifatnya adalah empiris objektif. Hal tersebut juga berlaku di dalam kajian bidang ilmiah, misalnya dalam teori, akuntansi, atau manajemennya. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah salah satu contoh karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dan menjadi tugas wajib ketika akan lulus dan selesai kuliah. Hal itu akan menjadi persyaratan ketentuan yang wajib dipenuhi di institusi kuliah. Next. Lanjut, ada tesis. Salah satu syarat utama yang harus dilakukan mahasiswa magister untuk memperoleh gelarnya adalah membuat karya tulis ilmiah yang berupa tesis. Penelitiannya dilakukan dalam rangka syarat kelulusan yang lebih mendalam dibanding skripsi. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh program doktor tingkat tertinggi yang ada di perguruan tinggi. Isi dalam disertasi ini mengemukakan sebuah dalil yang terbukti dengan adanya data dan juga dari fakta yang sifatnya valid dan melakukan analisis yang lebih rinci. Disertasi ini adalah karya dengan teori yang baru dengan melakukan pengujian hipotesis dari teori yang sebelumnya sudah dipaparkan. Tips dalam teknik penulisan karya ilmiah. Yang pertama, membuat judul. Dalam teknik penulisan karya tulis, tentu kamu harus membuat judul. Judul yang dibuat ini harus konkret, tidak meluas atau bias, dan harus menggambarkan ide dari hasil karya ilmiah yang dibuat. Selanjutnya ada memberikan isi dan latar belakang yang bagus. Latar belakang masalah juga menjadi salah satu bagian utama dalam pembuatan karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca mempunyai pemahaman di awal tentang ulasan dari karya tulis yang dibuat. Membuat rumusan masalah. Bagian penting lainnya dalam karya ilmiah adalah pembuatan rumusan masalah. Buat rumusan dengan cara menghadapkan suatu masalah yang ideal dengan realistis yang ada di lapangan. Perhatikan apa saja yang akan dibuat untuk nantinya dipecahkan. Baik, sekian. Apakah ada yang bertanya? Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.